Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang selalu senantiasa diberkahi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Di sini ada saudara kita, Karramul Muhtaram guru kita, Ustaz Khalid Mawardi, Ustaz Ikhwan, dan juga Abuna Ki Haji Arjun. Mudah-mudahan kehadiran kita di petang hari ini di masjid yang mulia ini menjadi pertemuan yang selalu dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus di petang hari ini di masjid yang mulia ini kita dapat bersua kembali, tepatnya di tanggal 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segenap limpahan rahmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita untuk senantiasa dapat istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul dapat mendekat di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita, perjalanan yang selalu senantiasa didekatkan dengan petunjuk Allah, disentuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul sampai di akhir dari umur kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih membicarakan tentang falsafah haji. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang rukun dan juga kewajiban haji. Yang wajib itu yang sekali, sedangkan yang berikutnya adalah sunnah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, yang jelas di sini bukan wajib dan sunnahnya, tapi bagaimana para jamaah haji dapat betul-betul mengaplikasikan perjalanan Nabi Allah Ibrahim, perjalanan Nabi Allah Ismail, dan juga Sayyidah Hajar alaihimussalam di dalam ketaatannya, di dalam kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
di dalam ketundukan dan perjuangannya, ketetapannya, keyakinan keimanannya di dalam perjalanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, haji merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Aktor dan aktrisnya sebagaimana dijelaskan minggu yang lalu adalah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Sayyidah Hajar. Sedangkan pelaku-pelakunya adalah jamaah haji, wabil khusus saudara-saudara kita yang akan berangkat haji. Itu pelaku di dalam memanifestasikan dirinya, di dalam mendidik jiwanya untuk mencontoh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan juga Sayyidah Hajar. Oleh sebab itu jamaah sekalian, orang yang mendapatkan haji yang mabrur, yaitu mereka yang betul-betul imannya lebih tinggi lagi, ketakwaannya lebih meningkat lagi, akhlaknya lebih betul-betul matang lagi, dan juga jamaah sekalian, dia punya penyerahan diri, loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada agama ini betul-betul lebih tinggi lagi. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya berkenaan dengan haji yang mabrur. Bagaimana tanda-tandanya orang mendapatkan haji yang mabrur. Ini juga sejalan dengan salah seorang penulis yang menyatakan bahwa haji yang mabrur itu ketika jamaah haji sampai di tanah airnya dapat meninggalkan Sayyidah Hajar, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan istri dan anak yang diharap-harapkan di tanah tempat yang gersang, tanah yang tandus, tidak ada orang sama sekali. Jamaah haji yang betul-betul keimanan dan loyalitasnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala mampu juga untuk lebih memilih mengagungkan Allah dibandingkan ketika ada tarikan-tarikan lain, walaupun itu Sayyidah Hajar. Bukan berarti kita nggak boleh cinta sama istri kita, tapi harus lebih didahulukan ke loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk menyembelih, walaupun itu harus menjadi perintah, mampu untuk menyembelih Ismail, walaupun kita cinta. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim cinta kepada putranya Nabi Allah Ismail. Kalau tuntutannya betul-betul di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih patut untuk betul-betul memilih mengagungkan Allah daripada tuntutan-tuntutan keluarga kita yang mungkin bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian, orang yang haji yang mabrur dapat melontar di dalam hatinya setan-setan yang menarik diri. Melontar setan yang ada tuntutannya, daya tariknya kepada kita. Dan yang terakhir, jamaah haji yang betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, dia mampu untuk membangun rumah Allah di dalam hatinya. Artinya betul-betul di dalam hatinya selalu, di dalam tarikan nafasnya selalu ada tuntutan yang menjadi semangat dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, pendidikan yang penting bagi jamaah haji, bukan hanya pergi cuma memahami secara tekstual rukun haji, wajib haji, tawaf, umroh secara kering, tapi tidak memahami makna spiritual pendidikan haji yang betul-betul mendidik kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul haji wal umrah. Keutamaan haji dan juga keutamaan umrah. Al-hajju wal umrah mumarasatun amaliyatun. Haji dan umrah adalah ketaatan amali. Ketaatan yang betul-betul dipraktekkan. Kadang-kadang jamaah sekalian, pendidikan yang paling gampang buat kita itu pendidikan cuman ngajar. Cuman bersuara bilang ini halal, haram, itu pendidikan yang gampang. Tapi pendidikan praktek, memberikan contoh kepada orang, ini pendidikan yang betul-betul, yang lebih afsah, yang lebih betul-betul mengena kepada setiap orang yang melihat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Praktek contoh dengan tingkah laku yang baik itu lebih fasih daripada sekedar dakwah dengan perkataan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pendidikan madrasah haji dan umrah adalah mumarasatul amaliyah, yaitu praktek ketaatan secara amali, dilakukan, dikerjakan. Wa madrasatun tarbawiyatun fi'liyah, madrasah pendidikan praktis. Lisiklin wa ma'rifati akhlak, untuk menanamkan pemahaman akhlak ar-rijal wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal asfarul wal gharbatu wal bu'du anil awtan, yaitu perjalanan, keberangkatan yang jauh dari tanah air. Wa bihima tatahaqqaqu aidan mithlu shalah was shaum. Di dalam pendidikan haji pun ada manifestasi pendidikan sholat, juga pendidikan puasa. Di dalam sholat jamaah sekalian, betul-betul kita diajak untuk mengingat Allah, membangun komunikasi yang harmonis antara jiwa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innani anallah, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah kecuali hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, maka beribadahlah, tunduklah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku, menyambung hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga jamaah sekalian, selain hubungan yang harmonis antara diri kita, menyambung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salat, tegakkan salat. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, sungguhnya praktek salat dapat mencegah seorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan tujuan dari salat yang paling besar, yang paling penting adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassaum, di dalam praktek madrasah haji pun ada manifestasi sholat, manifestasi puasa. Bagaimana kita mampu untuk menahan diri kita dari tarikan-tarikan godaan dunia, tarikan syahwat, dan juga tarikan-tarikan emosional kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji mampu untuk menahannya. Ini juga merupakan gambaran dari manifestasi puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat,
Haji dilaksanakan di bulan-bulan yang ditentukan. Faman farada fihinnal hajj, barang siapa betul-betul bertujuan untuk melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan mesum, jangan melakukan perbuatan fasik, dan juga jangan melakukan perbuatan jidal, debat yang nggak ada juntrungan. Ini bagian dari manifestasi puasa di dalam madrasah haji. Kemudian juga jamaah sekalian, wal musawamatul fi'liyah al haqiqiyah bainan nas. Di dalam haji ada kedudukan yang sama antara setiap manusia. Kita jamaah sekalian ketika berkumpul di muktamar terbesar di Masjidil Haram, seluruh jamaah haji, baik yang pangkatnya tinggi, yang jenderal ataupun yang raja ataupun yang lainnya, kedudukannya sama, pakaiannya juga sama, 2 helai kain putih. Gak ada yang pakai pangkat atau bintang 5 atau bintang 7 ataupun yang lainnya, gak ada lagi jamaah sekalian perbedaan latar belakang dari latar etnis, gak ada lagi, atau perbedaan bahasa, gak ada lagi. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sungguhnya kami menciptakan kalian dari sumber laki-laki dan perempuan, dari Nabi Allah Adam dan juga Sayyidah Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallah, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbangsa-bangsa, bukan yang dari Jawa Barat atau yang dari Australia atau yang dari Amerika atau yang dari Afrika. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya jamaah sekalian, jamaah haji betul-betul dapat merenung tentang muktamar besar ini. Yang berangkat jamaah haji kita ini lebih dari 100.000, hampir setiap tahun meningkat jumlah. Mestinya kalau udah memahami tentang falsafah haji, tentang persatuan, tentang kesamaan, tentang semuanya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama, maka mestinya nggak ada lagi yang namanya ikhtilaf, percekcokan, kafir mengkafirkan, jelek menjelekkan, ataupun yang lainnya nggak ada. Apalagi dengan menggunakan kata takbir kemudian mengucurkan darah saudaranya. Karena apa? Pendidikan haji ketika mereka semuanya menyatu di dalam madrasah haji, nggak ada lagi perbedaan. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang merasa paling fanatik dengan mazhabnya, paling fanatik dengan golongan atau partainya, kemudian yang lain disalahkan. Nggak. Mestinya jamaah haji dari tahun ke tahun yang semakin meningkat berangkatnya, mestinya pelajaran seperti itu tertanam di dalam hatinya ketika pulang ke tanah air untuk saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian jamaah sekalian, fal hajju awil umratu a'zamu mu'tamarin sya'biyyin islamiyyin. Haji adalah merupakan mega muktamar, a'zamu muktamar, mega muktamar artinya mega pertemuan konferensi terbesar ya, bangsa umat Islam seluruh dunia. Yu'abbaru an masyair syu'ubi wal afrad, yang menggambarkan segenap bangsa-bangsa dan juga segenap puluhan juta manusia, menggambarkan mega muktamar terbesar yang mestinya jamaah sekalian, dari mega muktamar yang besar ini Islam mestinya ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, paling menguasai, dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Islam. Namun sayang jamaah sekalian, imperialis Barat kadang-kadang mengkotak-kotak kita ya, memecah belah umat Islam, baik dengan masalah mazhab, baik dengan masalah etnis, baik dengan masalah yang lain. Padahal pendidikan jamaah haji ketika bergabung semuanya di muktamar terbesar adalah untuk menyatukan umat Islam. Kemudian jamaah sekalian, singkat katanya, wal hajju al mabrur ay alladzi la itsma fihi wa la maksiyata lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur, yaitu haji yang tidak tercampur dengan dosa ataupun maksiat, adalah balasannya adalah surga. Warada fi hadits muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, datang riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ketemu umrah berikutnya, kaffaratun lima bainahuma, menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasannya kecuali anugerah surga bagi mereka. Wa yaumu Arafah huwa yaumul itqi minan nar. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka Jahannam. Lima rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min yaumin akthara min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hamba Allah dari api neraka ya, membebaskan manusia dari api neraka, kecuali di hari Arafah. Kecuali di hari Arafah. Inna Allah Ta'ala ya'tiqu fi yaumil wukuf yaum Arafah akthara min an ya'tiqa akthara mimma yu'tiquhu min kullil ayyam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak di hari-hari Arafah ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencucurkan air mata ya, mengharapkan betul-betul rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah, artinya membebaskan dari masuknya api neraka Jahannam bagi
bagi mereka. Kemudian jamaah sekalian, di sini juga dijelaskan umroh ketika bulan suci Ramadan. Wal umratu fi syahri Ramadan ta'dilu hajjat. Umroh di bulan suci Ramadan menyamai haji. Ay tumathilu hajjat. Seperti haji. Wa taqumu maqamaha atau wa taqumu maqamuha fi thawab. Artinya betul-betul kedudukannya menyamai haji dalam hal apa? Di dalam pahala. Di dalam pahalanya orang yang berangkat umroh di bulan suci Ramadan. La fi kulli syai'in, bukan pada aspek-aspek yang lainnya. Warada fi hadis muttafaqun alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, riwayat hadis muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan suci Ramadan menyamai ibadah haji. Au hajjatan ma'i, atau melaksanakan ibadah haji bersama aku. Wa hadza syaqqa fir rawi ay hajja bi suhbati. Dan ini ada sedikit persangkaan gitu di dalam salah satu rawinya, bahwa ini merupakan hajjatan bisuhbati, maksudnya haji bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jamaah sekalian, bagian dari pentingnya pelaksanaan ibadah haji yang betul-betul mengandung pelajaran, mengandung hikmah di dalamnya, agar kita betul-betul dapat mengimplementasikan keimanan kita, kepasrahan kita, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau nggak salah di dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik. Dan serulah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagian mufassir menyatakan bahwa perintah ini untuk Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Sebagian lagi menyatakan bahwa Al-Quran turun untuk kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak mustahil perintah ini juga untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Serulah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin, niscaya mereka akan datang menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah ya, dengan berjalan kaki, wa 'ala kulli dhamirin, dengan mengendarai onta-onta yang kurus, yatina min kulli fajjin 'amik, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Untuk apa tujuannya? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka semuanya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Berkumpulnya jamaah haji juga jamaah sekalian, sebenarnya ini merupakan kekuatan umat Islam. Ini diantara berbagai manfaat pendidikan haji, liyashhadu manafi'a lahum. Kemudian yang kedua, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa betul-betul mengingat Allah. Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Biasanya dari tanggal berapa? 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian jamaah sekalian,
wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'ami, atas anugerah rezeki yang Allah limpahkan berupa binatang ternak untuk disembelih. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah sebagian dari hewan kurban yang dikurbankan, maka sebagian dari hewan kurban yang kita kurbankan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imul ba'isal faqira, dan berikanlah makan sebagiannya lagi untuk orang-orang yang kesusahan dan juga orang-orang fakir. Kemudian jamaah sekalian, di ayat yang berikutnya berkaitan dengan kurban ini, bagaimana kita betul-betul dapat memahami tentang anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki yang banyak kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perintah selanjutnya adalah untuk betul-betul melaksanakan sholat karena Allah dan juga berkurban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar, anugerah nikmat yang banyak. Al-kautsar juga jamaah sekalian, sebagian mufassir menyatakan telaga air yang jernih di sorga nanti yang Allah akan berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab nuzulnya jamaah sekalian, ini terjadi ketika anak beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada yang menyatakan Ibrahim, ada yang menyatakan yang lainnya, berpulang ke rahmatullah. Ketika beliau selesai menguburkan jenazah anaknya, beliau balik pulang melalui kampung-kampung Madinah yang tinggal di situ kebanyakan sebagian melewati tempat-tempat orang Yahudi. Rasulullah diejek ketika itu. Salah satu orang Yahudi manggil anaknya, kemudian manggil, ta'al ya gulam. Rasulullah lagi lewat, ta'al ya gulam, kemari wahai anak. Undur hadzal rajul, lihat ini orang, huwa abtar, dia sama sekali terputus, gak punya keturunan. Karena satu-satunya anak laki Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Di kalangan bangsa Arab aib kalau gak punya anak laki-laki. Akhirnya diejek, undur hadzal rajul huwa abtar, dia nggak punya anak. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami menganugerahkan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar. Ahli tafsir menyebut al-kautsar ini keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang terus mengalir, dan kita saksikan sampai sekarang jamaah sekalian, para dai, para penyambung lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tersebar di Afrika, di Asia, sebagian besar keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang tercatat maupun yang enggak tercatat. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaknya tegakkan salat untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya mereka yang benci kepadamu, mereka yang terputus keturunan. Inilah jamaah sekalian sebagian dari falsafah haji dan juga kurban, bahwa kurban juga bagian dari aplikasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa syukur atas anugerah rezeki yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam ayat haji ini, di sebagian ayatnya dikatakan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sekali-kali hewan kurban yang kalian kurbankan, yang kalian sembelih, daging dan darahnya enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Begitu juga jamaah sekalian, kurban yang diaplikasikan oleh anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil pun begitu, yang menggambarkan kurban yang diterima adalah kurban yang betul-betul dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau mau berkorban sebagai aplikasi ketakwaan kepada kita, cari betul-betul hewan kurban yang bagus, yang besar, dan jangan dikorupsi. Artinya jangan dikorupsi jamaah sekalian. Kita kong kali kong sama tukang potongnya, udah buat ongkos potong kurban, ambil aja dari kepalanya, ambil aja dari kulitnya, ambil dari kakinya. Akhirnya berkurang jamaah sekalian persembahan kurban kita sebagai aplikasi ketakwaan kepada kita semua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bingung nanti. Ketakwaan kepada kita, kurbannya enggak ada kepalanya, enggak ada kulitnya, enggak ada kaki. Ternyata buat ongkos potong korban. La haula wala quwata illa billah. Mesti yang spesial dan mesti yang istimewa. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyakin rezeki kita sehingga tahun ini kita bisa berkurban. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.